Iya, and we're live. Halo semua, welcome to Popcorn Podcast Kronis bersama saya Rifa Satrida Harja and I will be hosting this podcast today. Oke, so teman-teman, kita masih berada dalam pandemi corona ya. So, jangan lupa rajin dan cuci tangan, tetap jaga protokol kesehatan, ikutin itu. Dimanapun kalian berada, tolong tetap ikuti perintah dari Yang Maha Kuasa. Jaga diri kalian masing-masing. Okay, so today in today's podcast, saya akan mengajak teman saya nih, ini formal banget pakai saya. Gue akan mengajak teman gue, salah satu musisi yang sudah dikenal baik lah ya, kenal baik ya. Ada satu teman saya, seorang musisi. Nggak usah berlama-lama ya, kita langsung aja invite ini, dia Rangga Pranendra. Halo. Mengikuti protokol pakai masker. Perlu nggak sih kalau di sini? Nggak usah ya? Nggak usah lah. Kalau di rumah kan itu. Nggak usah lah, ngapa? Di rumah sih. Halo. Halo, Halo Mas Rangga. Halo Mas. Salam kenal Mas. Oke, how are you man? Gimana kabar? I'm good. Ya, nganggur-nganggur aja sih sejauh ini. Corona mengubah segalanya ya. Iya cuy, gawat. Oke. Gimana? Aman ya? Gimana suara, video aman? Aman dong. Insya Allah ya. Insya Allah aman, mari. Oke. So, Asram. Yes. Oke, sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol sesuatu, gue mau memastikan dulu nih pertemanan kita. Oh iya, sudah diverifikasi sekarang ya bahwa Rifa Satrida Harja ini adalah seorang teman juga. Kita kenal perlu dikasih tahu teman kenal di mana? Gak usah lah ya. Gak usah ya. Boleh lah. Itu. Soalnya ini dua anak yang ada di sini tuh tidak tahu Mas Rang sebenarnya. Oh ya sudah, tahu, tidak usah tahu. Tidak usah tahu. Intinya saya menemukan, gila gue nemuin lu. I discovered Rangga Pranendra ya. Itu di Twitter ya Mas Rang ya? YouTube, Twitter. Di sosial media lah. Ya, sosial media lah ya. So, di sosial media sekitar berapa tahun Mas Rang? 5 tahun. Waduh, udah lupa. 2000 berapa? 15, 16? I started blog, gue mulai blog itu 2015 itu. 5 Berarti udah 5 tahun. Hampir 5 tahun, September. Ingat banget September. Kita berteman udah kayak kredit mobil 5 tahun. Ganti STNK ya, ganti plat. Aduh. Iya itu jadi background story dulu kali ya sebelum kita ngobrol-ngobrol. BTW kalau lo emang misalnya lo aus, lo mau minum juga silahkan ya. Kita santai-santai aja di sini di Popcorn. Ini kita disponsori oleh kopi. Waduh. Enggak gitu ya. Mohon maaf Pak, ini aja Zoom-nya gue gak disponsorin siapa-siapa. Sebelum kita mulai ngobrolin yang pengen gue obrolin sebenarnya. Gue pengen kecap nih sama lo Mas Rang. Kecap sama lo. Boleh dong. Kecap pakai saus nggak? Pakai dong, pakai soto. Waduh, lengkap. Gimana? Oh, Widih kenapa? Kalau saya tuh buka rambut emang langsung duar mawang. Tambahannya ya. Iya itu. Mawang. Makanya gue ikat aja udah. Kenapa harus mawang sih? Gak tahu itu mawang tuh mengambil image cowok gondrong brewok tuh. Gue sebel sama mawang. Gue ngerasa percuma gondrongin gini. Hah, kenapa? Itu bukan mensponsori kan ya jatuhnya kan ya. Dengan dia terkenal gitu kan lebih terkenal lagi tuh cewek-cewek. Laki-laki yang lebih nggak kalah yang terkenal mawangnya. Jadi kalau gue tampil dimanapun orang akan bilang, oh mawang, padahal kan gue. Iya, tuh mawang mengambil spotlight. Pasti sebenarnya, mawang tuh keren sih, bukan jelek, bagus banget tuh kreatif. Kalau lihat video klip MV-nya di YouTube kreatif banget. Kok kita jadi ngomongin mawang? Jadi ngomongin mawang. Gue pengen kecap sama lo Mas sebenarnya. Ya. Bentar ya. Ini pokoknya dari pertama kali gue ketemu lu pertama kali banget di FX Sudirman. Ya dibahas tempatnya. Apa lu udah spoil aja? Ya nggak apa-apa kan FX Sudirman mall kan, sebuah mall dong, ya. Sebuah mall kan. Ini lama-lama kita bertemu di suatu
Oke, kalau gitu kesempatannya kita bertemu di sebuah mall, di sebuah tempat makan. Rambut lu nggak pernah berubah. Pernah sih, gue melihat sepak terjang lu itu rambut tuh panjang terus sih. Maksudnya kayak gue ketemu sama lo pertama kali rambut tuh panjang. Masih ada fotonya di YouTube gue. Lu panjang lagi. Itu lu nungguin rambut berapa lama sih sebenarnya? Pengen gue Kalau yang sekarang sih hitungannya dari Desember 2016 itu gue nggak pernah cukur. Gue botakin pelontos, habis itu gue ya nggak ingat gue. apa-apain lagi. Berarti Lu ngapain udah lagi? Lu trim, lu apa enggak? Sama sekali. enggak. Sebenarnya kalau mau diperhatiin ujungnya nih udah bercabang. Buka cabang di mana-mana lah, udah kayak Jarang bang. sampoan gitu ya. Oh kalau sampo rutin. Rutin, harus ya. Rutin. Iya dong. Jadi Ribet gitu kalian, Pak. ribet. Wah, Rimbatnya enggak. jadi gitu Pak. Nih teman-teman gue nih Pak Esrehan nih, termasuk buat gue sebenarnya. Jadi kalau misalnya emang butuh pengen rambut panjang emang harus bertahun-tahun ternyata ya. Nyampe sepanjang gitu. Bertahun-tahun dan butuh sabar karena lo akan mengalami masa di mana lo rambut lo gondrong tanggung cuma segini nih dan lo berasa gerah, lehernya gerah banget, kayaknya pengen cukur gitu. Tapi lo bertahanlah di situ karena lama-lama akan biasa. Adaptasi dong ya ntar ya, sama kayak rambut Ada panjang poin udah panas dong berarti itu. Ih, panas. Gila. Tapi lo confident berarti ya? Masa emang dengan, apakah, nggak maksud gue, nih jadi ngomongin rambut gak apa-apa ya? Lo dari dulu perform rambut panjang kan? Ya saya pernah, lo pernah botak, lo pernah rambut ekor, ikat kan? Ada rambut ekor tuh. Lo bahkan sekarang rambut panjang juga. Apakah lo menjadikan rambut panjang ini sebagai image lo saat manggung atau sebagai image lo yang dikenal orang? Kalau berbicara tentang image sih, gue tidak menempatkan rambut sebagai image utama. Ini emang karena gue pengen gondrong dan gak pengen potong aja. Kalau gue untuk image lebih ke gitar. Jadi gue menempatkan diri sebagai pria bergitar yang nyanyi gitu. Makanya kadang gue nggak bisa lepas dari unsur gitar. Gitu. Oh, by the way, buat teman-teman semua yang menonton podcast ya, gue jadi menamakan Popcorn Pak. Popcorn Podcast Kronis namanya. Kreatif. Nah, asal lo tahu, Popcorn ini diupload di channel namanya XX1 Pak. XXWAN. Ngeselin sih ya, ada popcorn. Ditontonnya di XX1. Jadi lo kalau mau menunggu ntar ada segmen-segmen lain tuh. Segmen-segmen. Gue gak kayak lo Pak, JSS. Rampren itu tidak seperti itu. Waduh. JSS sudah tamat dari lama. Udah tamat kan? Udah tamat. Ya makanya berarti tapi namanya gak kayak gitu Pak. Oke lah, siap-siap ntar ada namanya nachos, ada cheese, Coca-Cola, ntar siap-siap aja kayak gitu namanya. Keren, sangat tematik banget nih konsep lu. Iya dong. Iya, enggak. Selain itu karena emang kita nggak punya ide aja sih Pak. Otak kita branded semua. Nih, Jelas. sebenarnya gue ini loh, it's very rude of me mas sekarang nih kondisinya. Kenapa? Karena gue belum kenalin lu belum kenalin lu ke orang-orang yang pernah nonton maksudnya. Ya udah, jadi mau lo yang kenalin gue apa gue kenalan sendiri? Gue tadi udah mengenalkan lu kan ya. Jadi silahkan kalau misalnya mau lu punya request sendiri tuh, lu memberikan nama program. So silakan Mas Ram, introduce yourself. Ya salam kenal semua penonton setia Popcorn. Nama saya Rangga Pranendra. Saya adalah seorang singer-songwriter. Saya menulis lagu dan menyanyi sendiri. Karya-karya saya bisa ditemui di Spotify, di YouTube, di Joox, bisa dibeli di iTunes. Cari aja Rangga Pranendra, nanti akan nemu. Selain bikin karya sendiri, saya juga kadang mengcover lagu-lagu, ada juga di channel YouTube saya. Apalagi perkenalan? Udah. Ya pokoknya the reason why I invite you to Zoom meeting kali ini, Zoom meeting ya, podcast kali ini. Jadi selainnya gitu gue bilang, karena selain lu temen gue gak punya narasumber lain. Betul banget sih, jadi lu gak punya teman, ya ampun. Karena gini Pak, I've been following you from since 2015 pertama kali kita ketemu. Ya. I discovered you with all your creation yang gak usah gue sebutin lah ya. Creation banyak lo di tahun segitu. Gue menemukan, gue kan berarti kayak gue melihat lo pertama kali gue ketemu. Lo itu salah satu orang yang sangat menarik gue ke dunia musik Pak.
Oh, Gitu I'm caranya, honored. ceritanya gitu. Uh, gue pokoknya intinya gue menemukan lu pertama kali adalah lu seorang musisi. Lu adalah orang yang apa sebetulnya berkecimpung Berkecimpung, ya. di dunia musik. Dan ya I love your songs man, like dari zaman lo membuat Across Chapters ya, di mana gue beli pada tahun rilis kedua itu Across Chapters, Ah, terus lo ada masa transisi itu, terus masuk ke hashtag 2020 insya Allah rilis album, enggak gitu hashtagnya ya. oh, iya, secepatnya rilis album udah nggak pakai tahun lagi dah, secepatnya. Nah itu gue mau bahas tuh, itu gue mau bahas sebenarnya kalau lo nggak keberatan ya. Pokoknya gitu, Oh, sangat-sangat tidak keberatan. gue gue menemukan lo sebagai seorang musisi yang sangat membuat gue tertarik ke dunia musik, terutama pada saat itu juga ya, you know the reason, Aha, artis yang membuat gue sangat tertarik juga wih, itu. saya senang. Terus sampai sekarang uh, itu bahkan teman-teman gue ini udah gue tuh gue paksakan lu nonton, lu nggak mau tau lu harus dengerin lagu ini orang, it's very underrated. Hah, Lu tanya nih Pak, terima kasih banyak Bang Rifat Satrio sudah memperkenalkan lagu Menuju Sehat ke temannya. ya itu men kayak asli men, kayak apa, you're very underrated men, maksud gue dalam konteks underrated ini maksud gue sangat bagus, maksudnya Ya, lu apa ya, lu punya, lu masih punya banyak jalan, gue melihat lu masih punya banyak jalan untuk menuju terlihat ya, itu persepsi gue ya. Karena menuju pokoknya sehat. pokoknya pokoknya kalian semua yang nonton Popcorn episode ini harus banget cek Rangga Pranendra. Ya tadi ya di YouTube, ada kan di YouTube, iTunes, Spotify, and other and all ya, katakan and all digital platform, digital music platform ya, Deezer segala macam ada ya. Ada, Ya pokoknya ada. you have to Harusnya. check you have to check his creation out. Banyak banget lagu-lagu Thank you. ya, banyak banget lagu-lagunya. Lagu-lagu sekarang tuh berarti yang lo rilis ya single ya sebutannya ya? Single. Kalau lagu dirilis sebagai satuan, satu lagu ya sebutannya single. Kalau Single ya. sekaligus banyak, kita nyebutnya EP atau lebih banyak lagi album. Ya, kalau saya sekarang rilis-rilisnya lagu demi lagu. Lagu demi lagu. Oke. Betul. So, lo berarti udah rilis berapa single belakangan ini? Setelah Terhitung dari kapan? hitunglah dari zamannya ini deh. Merry Christmas bisa selagi apa? Merry Christmas lagi bisa tuh. Itu tahun berapa tuh? 2017. Kalau mau hitung dari situ sekalian kita hitung dari Arion Ultraman berarti. Oh iya, ya. Sebelum itu. Berarti hitungan dari 2017 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah ada 11. Iya, ini kalau kameranya dibalik nih ada papan tulis itu isinya daftar lagu untuk rilis album. Jadi ada berapa lagu tadi? 11 kalau lihat dari data gue sih. 11 lagu. Dan semuanya ada di YouTube, ada di Spotify, ada di satu playlist sendiri namanya 2020 rilis album. Makanya nggak ada alasan lagi untuk para penonton tidak menonton lu ya. Banyak banget tuh, itu lo nyari pasarnya tuh banyak tuh. Dikemas sendiri. 11 lagu tuh banyak tuh. Nah, ya. Dari hitungannya dari 2017 ya berarti hitungannya produktif lah ya. Oh banget lah. 11 lagu. Orang bilang lu nggak produktif, kurang apa lagi lu dalam sebulan kemarin rilis berapa lagu? Iya sih. Kemarin dalam 1 bulan itu rilis 3 lagu sekaligus. Jadi, wow banget. Terima kasih. Ngomong soal single, Pak. Ngomong soal single yang baru keluar. Itu gue tadi mau menjerumus ke hashtag secepatnya rilis album, Pak. Ya. Lo mungkin bisa menceritakan nih ke teman-teman semua. Apa sih ini project rilis album ini nih? Jadi, saya sebagai seorang pencipta lagu, saya juga tentunya goal para pencipta lagu adalah merilis lagu kan. Tapi goal yang lebih dari itu, kita pengen merilis lagu dan lagu yang bisa menjadi satu album gitu. Nah, terus saya sudah pernah mencapai goal ini pada tahun 2014 kemarin. Saya merilis album indie pertama saya berjudul Across Chapters, berisi 12 lagu ciptaan sendiri. Tapi kan itu hitungannya 2014 ya, sudah lumayan lama. Setelah tahun demi tahun berlalu, saya mau mencapai goal
itu lagi, tapi kali ini sedikit lebih pengen lebih besar. Kalau saya sudah pernah mencapai goal saya merilis 1 album, saya mau mencapai goal baru yaitu merilis 2 album sekaligus dalam satu waktu yang bersamaan. Dan itu ya biar seimbang kiri kanan. Bukan. Aduh gawat. Cuman ternyata pada prakteknya tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Karena rekaman demi rekaman kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh keadaan finansial yang baik juga. Karena kan saya sewa studio untuk rekaman. Dan sejauh ini memang lagu-lagu yang sudah saya set untuk 2 album ini baru berhasil mastering itu 11 lagu. Dan itulah 11 lagu yang sudah saya rilis sejauh ini. Sisanya masih dalam proses. Berhubung pandemi, studio juga tutup, pemasukan saya juga di-cut, jadi ya kita pending sedikit lah. Cuman ya selagi pandemi berjalan, ini kemarin juga supaya tidak berhenti di tempat, saya merilis lagu dulu deh, paling nggak biar ada bukti bahwa nih Rangga Pranendra masih aktif loh gitu. Gitu. Keren. Maksud gue menunggu itu dari 2018 ya Mas? Iya, awalnya hashtag 2020 rilis album itu 2018 rilis album, Pak. Menjelang akhir 2018, gue udah pesimis, ya udah kita geser deh 2019 rilis album. Gara-gara digeser, saya jadi banyak mau gitu loh. Tadinya tuh 2 album ini cuma berisi 8 lagu gitu loh, total 16 lagu. Kemudian setelah diundur jadi 2019 rilis album, nambah deh jadi 10 lagu gitu. Abis itu ternyata sampai akhir 2019 kok nggak jadi juga. Ya udah diundur lagi 2020. Gara-gara diundur nambah lagi 12 lagu. Sekarang total jadi 14 lagu nih, total 28 lagu yang mau gue rilis. Oke. Dan ini kayaknya harus diundur lagi. That's why lo ubah menjadi secepatnya rilis album ya. Iya, Pak, sedih ya. Tapi double album, man. I really ini lo, gue sangat menunggu. Hasil lu. Berbicara tentang kenapa double album, karena saya melihat band favorit saya dari Jepang, namanya L'Arc-en-Ciel, mungkin. I know. Tahu. Inspirasi saya dari band favorit saya sendiri, L'Arc-en-Ciel. Semangat untuk untuk membuat 2 albumnya, Ganbare. Makasih. Iya. Kemarin gue bilang tuh, gue mau ngebahas tentang industri musik terutama di Indonesia, ya kan? Ini nih salah satu buktinya. Bukan bukti apa-apa nih. Mantap, kolektor. Oh enggak, ini pinjem Pak. Oh. Ini milik bersama. Nah, milik bersama siapa? Gitu. Jadi di sekolah saya di SMA 71 Jakarta, yang kalau lo ingat, lo pernah masuk di event Sakanoka 3 itu? Sakanoka, iya. Sama band lo Egao. Yoi. Jadi di SMA 71 Jakarta, di sekolah saya sekarang, saya kan sekarang saya kelas 12 ya, itu saya masih menjabat sebagai ketua band SMA 71 Jakarta. Gila, jabatan yang tinggi sekali. Iya, sangat bersama jabatan saya di sekolah lain. Banyak ya. Yang mempersulit hidup saya sekarang. Nggak, pokoknya gitu. Gue itu ketua band. Nah, band kita namanya Euphoria Band di itu. Dan gue sebagai ketua dan bentar lagi akan gue turunkan jabatannya ke angkatan bawah gue. Gue mau mencoba mengulik nih, karena gini Pak, masalah gue dengan teman-teman gue bersama member-member Euphoria Band yang lain adalah genre gue. Member ya, lanjutin. Member apa dong, personil? Bukan personil juga dong. Sama artinya. Sama. Tapi lucu aja sih istilahnya. Biasa ngomong member gue soalnya Pak, mohon maaf ya. Anggota lain. Genre gue tuh sangatlah berbeda dengan teman-teman gue. Angkatan bawah beda genre juga. Gitu loh. Karena gue nih seputar-putar itu. Kalau nggak lu, Gigi, Noah, Dewa 19, muter-muter situ aja terus. Kan sana-sana. Ya. Pop 2000 lah ya sebutannya. Bisa diklasifikasi aja. 2000. Nah,
teman-teman gue ini itu band-bandnya tuh band-band yang bukan indie ya. Angkatan gue itu teman-teman gue itu pada kayak The Beatles, ya kan? The Beatles. Oh, yang 70 80-an Nah, barat gitu ya. betul. Nah kan gue lagunya Indonesia banget nih, ya kan? Mereka Mhm. musik Indonesia banget. Nah, uh, jadi tuh kalau kita mau menentukan lagu untuk cover, untuk kayak kita obrolin, itu tuh beda-beda banget. Beda banget. Jadi kayak kadang gue harus ngalah untuk mereka, kadang mereka harus ngalah untuk gue. Padanan begitu. Makanya apakah gue yang bukan salah ya kan karena tes beda-beda gitu kan. Tapi gue yang mungkin sangatlah berbeda di antara yang lain atau masa kayak gue yang nggak update atau emang harusnya tuh anak-anak zaman gue tuh pada ke situ. Itu yang gue pertanyakan. Ditambah lagi yang dari pertanyaan itu gue mencabang lagi ke angkatan bawah gue yang mulai ke indie-indie kita sebut ya. Sebutlah Adito Pramono. Waduh. Ada ternyata malah ada Arctic Monkeys juga. Ada ya, solois indie ya gue nyebutnya berarti. Solois indie berarti kan. Ya. Udah ke situ. Makanya gue mengajak lu untuk membahas industri musik Indonesia itu karena gue mau tahu nih kira-kira sebenarnya nih siapa tahu siapa tahu kira-kira lu paling gak punya pandangan sendiri terhadap industri musik Indonesia gitu. Oke, industri musik Indonesia sendiri tuh kalau ngomongin itu udah luas banget sih, genrenya Iya. kan macam-macam. Betul. Ya maksudnya gue pengen lihat secara umum pandangan musisi sekarang tentang industri musik Indonesia tuh gimana sih gitu loh. Perkembangannya gimana menurut lu? Maksud gue kan harusnya menurut gue bukankah seorang musisi itu paling enggak kayak punya pandangan untuk mencari pasar, untuk mencari apa yang disuka sama orang-orang gitu. Menurut gue pandangan Iya. untuk musisi ya, untuk seorang musisi pandangan gue begitu. Nah, oke, menanggapi pertanyaan lo tadi ya, Sat ya. Hmm. Ini berarti gue memberikan pandangan gue secara subjektif dan pribadi ya. Gue juga gak terlalu mengulik banyak sih. Tapi yang gue tahu dan yang gue alami juga sebagai musisi, kita pasti akan mencapai masa di mana kita terbentur dua ideologi yang berbeda. Kita punya idealisme sendiri, tapi kita juga melihat juga yang lain maunya seperti apa. Nah, itu gue ngalamin banget. Cuman akhirnya mau nggak mau gue harus menelan pil pahit itu. Karena kan gue juga sebagai pelaku seni musik di kafe-kafe, live music, di restoran gitu. Playlist yang kami bawakan di restoran itu sama sekali bukan playlist yang selama ini gue makan. Ya sebenarnya kayak macam Coldplay, Bruno Mars gitu-gitu yang banyak banget orang tahu dan suka. Sebenarnya gue nggak terlalu into lagu-lagu seperti itu. Gitu. Cuman karena itu menjadi tuntutan dan karena yang lain juga pada mintanya begitu, gue harus ngalah. Tapi gue tetap meluangkan waktu untuk melakukan apa yang gue suka, yaitu membuat lagu sendiri yang referensi lagu yang gue bikin itu nggak jauh-jauh dari apa yang gue dengerin selama ini, kayak dari Last and Chill, dari Tokyo Jihen, ya lagu-lagu Jepang kebanyakan soundtrack anime, soundtrack Final Fantasy, lagu-lagu yang tidak dimakan oleh kubu sebelah gitu loh. Ini berarti kalau gue simpulin mungkin perkara kita manajemen waktu aja sih, sama manajemen prioritas dan tahu tempat kapan dan di mana kita harus berlaku gitu. Paling gitu. Emang itu teoretis banget sih, prakteknya memang sebenarnya balik lagi ke musisinya maunya gimana. Ada juga musisi yang benar-benar kekeh sama idealismenya, nggak mau dengerin yang lain, tapi masing-masing punya jalannya sendiri. Ada yang sukses, ada yang kurang. Gitu-gitu. Gue nggak bisa menyimpulkan juga dari situ sih. Oh, berarti terus maksudnya gini loh, banyak orang-orang ya atau ini teman-teman gue kan sekarang banyak banget ya orang yang cover sendiri taruh YouTube gitu kan ya dia nge-cover lagu sendiri, main gitar atau main keyboard atau main apa, nge-cover sendiri terus dia upload di Instagram gitu kan. Itu terjadi di teman-teman gue lah, lingkup gue ini cukup banyak teman-teman yang emang itu musik juga, karena kebetulan mungkin karena gue punya koneksi dari ketua band, teman-teman gue juga mungkin anak-anak musik juga jadinya gitu ya. Jadi pada main musik gitu. Jadi menurut lu sebenarnya sorry ini gue bridging dulu dari situ. Jadi
Ya. Kayak itu ada beberapa dari mereka yang pernah curhat ke gue, sebenarnya gue nggak suka loh, kan misalnya gue suka nih sama kayak karya mereka, tapi mereka tuh kayak sebenarnya gue nggak terlalu ikhlas loh, kayak gue nggak cover lagu ini tapi emang mungkin lagi happening aja gitu loh, emang lagi nih lagi viral lagunya, makanya gue cover ikut yang lain, berusaha apa ya, tanpa mengurangi rasa hormat sebutannya, kayak mereka berusaha untuk ya yang penting gue ada yang nonton dulu aja gitu loh. Riding the wave ya, ngikutin tren gitu ya. Istilah paling kekinian yang lo bilang sorry kata pansos, bener nggak gue? Oh ya, pansos lah. Ya Itu gitulah ya kalau kita. gue bilang itu wajar karena memang tren itu ya semua orang akan ngikutin, tren naik sepeda semua orang jadi naik sepeda, tren nge-cover lagu Lati semua orang nge-cover lagu Lati, tren main TikTok semua orang jadi main TikTok. Gak ada salahnya sih gue bilang, cuman ya akan jadi salah kalau itu menjadi beban, kalau jadi beban itu berarti udah salah. Nah pertanyaan gue, tadi kan lo bilang wajar-wajar aja ya, kayak kalau ada orang yang ya karena oke sebelah sos itu tadi makanya mereka ikut flow-nya gitu kan. Tapi menurut lo sebagai ya itu ya, makanya kenapa tadi gue dari kemarin gue bilang underrated itu karena kembali lagi kalau gue lihat views lo itu juga yang sering lo curhatin kan. Gak apa ya, gue gak apa-apa ya bawa-bawa begini ya. Gue justru senang, gue senang dapat waktu dan wadah dan tempat untuk bisa curhat ini. Ayo kita bahas yuk, mari. Bahagia ya Pak. Jadi kata lu wajar orang-orang yang pansos itu kayak ngikutin flow-nya padahal mereka nggak suka. Dan lu merasakan hal itu tapi lu tetap kekeh dengan apa yang lu suka, ya kan? Ya. Lu seharusnya anak-anak ya kita sebut anak-anak musik ya, anak-anak musik ini harusnya tuh follow what they like, kayak yang lo lakukan, atau sebenarnya ya ikutin flow aja untuk sekarang ya, untuk zaman sekarang terutama. Itu gimana pandangan lu? Menurut gue kita harus tahu dulu motif utama dari si orang-orang musik ini apa masing-masing. Kalau mereka tujuannya hanya untuk melampiaskan hobi, gue rasa nggak ada salahnya ngikutin apa yang lagi jadi tren sekarang. Cuma kalau mereka beneran punya idealisme, punya hal yang berbeda dan mereka suka dan mereka kekeh, ya udah jalanin apa yang mereka suka. Karena balik lagi motivasi orang kan beda-beda, ada yang memang cuma pengen ikut tren, tapi paling kayak tren kan paling bertahan berapa sih, nggak nyampe setahun hilang, makanya balik lagi ke orangnya sih. Dan ada hal yang agak penting juga untuk dimiliki, yaitu korelasi hubungan relasi antar orang-orang musik. Kenapa akhirnya nama-nama indie seperti Pamungkas, seperti siapa lagi banyak itu akhirnya bisa naik, karena gue lihat mereka naiknya bareng, mereka saling collab antara youtuber baru saling collab, akhirnya menciptakan kolam baru, isinya mereka lagi, bikin project dengan orang lain isinya mereka lagi. Jadi link itu sangat menentukan juga di era digital ini. Itu hal yang penting. Yang sayangnya gue nggak punya, karena gue nggak punya teman. Kita tuh sama, kita nggak punya teman. Tapi berarti nggak menjadi kayak suatu patokan ya, kayak lu kalau mau masuk dunia musik, industri musik, lu harus kayak ikutin flow, ikutin current yang ada gitu. Itu nggak menjadi patokan, tapi itu bisa kita anggap sebagai strategi untuk naikin jumlah penontonnya dulu, jumlah subscriber misalnya, atau jumlah follower gitu. Jadi supaya orang lebih recognize kita siapa, kita cover lagu yang lagi tren, orang boleh ngelirik ke kita, udah lumayan banyak, baru kita suguhkan warna kita yang sebenarnya. Itu juga jadi strategi, bisa jadi. Ngomong-ngomong tentang strategi, sebenarnya ada satu hal yang belum kita bahas, gue juga pengen mengungkap di sini. Gue sedang menjalankan satu strategi baru yang nantinya akan gue arahkan ke lagu-lagu gue sendiri juga, yaitu merambahi ranah K-pop. Oh ya, I know. Asli. Lu kenapa tiba-tiba dari ini ya, lu taruh lo diem. Bukan lu sebagai anak-anak J-pop banget nih, ya kan? J-pop. Ada masalah sama lu pindah-pindah arah tuh gue gak masalah sama sekali, bahkan gue gitu. Lu pindah ke J-pop tiba-tiba
kayak lu ada di J-pop, lu pindah ke indie, emang lu meneruskan itu gitu kan. Ini sekarang ini kenapa lu strategi berubah sana ke K-pop? Gue gak ada masalah, cuman apakah lu terjerumus oleh teman lo? Aduh, aduh, kocak. Ini tadinya bukan sebuah strategi tadinya. Cuma gue ngelihat si sound engineer gue, Chris Timothy, gue biasa manggil dia Cimot. Dia juga baru memulai membuka YouTube dan membahas tentang K-pop gitu loh. Dan yang gue lihat progres dia kencang banget dalam nggak nyampe seminggu ya. Kita bukan ngitung tahun bulan, kita ngitung minggu. Nggak nyampe seminggu, YouTube baru dia yang dari nol itu sudah bisa dimonetisasi. Padahal kalau ada syarat untuk bisa memonetisasi sebuah channel YouTube, yaitu harus tembus sekian banyak subscriber, sekian banyak watch time baru bisa. Nah, dia bisa menempuh itu hanya sekitar 3 hari, 4 hari. View-nya banyak, komennya banyak, orang yang kenal nama dia jadi banyak, orang yang merequest dia jadi banyak, ada interaksi secara live di situ gitu loh dengan orang-orang yang nyata. Jadi gue ngelihat, wah ini bagus banget, berarti gue bisa melebarkan sayap di sini mungkin, entah gimana strateginya. Tapi berarti kalau dengan lo K-pop, dengan lo menjerumus ke K-pop sekarang ini, how is it being for you? How is it being going? Well, gue dari awal gue sudah bisa memantau pergerakannya bahwa kalau gue ngikutin secara pakai hati ini sama aja kayak ibaratnya gue keluar dari kandang buaya masuk ke kandang singa, karena gue sudah pernah berada di sebuah kolam yang bernama fandom, specifically fandom idol group, gitu kan. Dan ini kan kayak sekarang gue seolah-olah mau menceburkan diri lagi ke fandom, tapi fandom lain, fandom Korea, sama-sama idol group juga tuh semuanya, gitu. Karena gue sudah pernah mengalami suka duka pahit manisnya sebuah fandom dan akhirnya pun gue memutuskan untuk keluar, maka untuk masuk ke fandom lain itu gue memang akhirnya berpikir pakai logika, dan gue tetap memilih untuk nggak mau terjun seterjerumus itu karena gue udah pernah ngalamin rasanya. Yang mau gue, jadi gue harus tahu awalnya apa yang gue mau capai dari sini dan apa yang harus gue hindari gitu. Atau kayak gue dari awal udah harus bisa menanamkan gue nggak boleh baper di mana-mana gitu loh, karena gue sudah pernah dapat pengalaman. Mungkin teman-teman yang lagi nonton belum tahu nih kebaperan yang gue maksud apa. Boleh gue sharing sedikit di sini? Silakan, Dozo Mas, silakan. Kan semua itu keluarkan. Iya. Jadi gini, ada satu sisi yang terbentur ketika saya kemarin menggeluti sebuah hobi, yaitu idoling. Yaitu saya sebagai songwriter, sebagai penyanyi dan pencipta lagu, tentunya target saya adalah saya ingin lagu-lagu saya didengarkan. Iya dong, kita mencipta lagu, kita ingin lagu kita didengerin orang. Semakin banyak orang yang dengerin, semakin tercapai goal kita gitu kan. Nah, hal itu gue terapkan ketika gue sedang menjalani hobi idoling di sebuah idol group. Perlu kita sebut namanya 3 huruf 2 angka itu? Sebut aja lah ya. Sebut, Pak. Saya dulu mencintai sebuah idol group bernama JKT48. Keluar kata itu, Pak. Keluar kata itu. Begini, Pak. Iya, betul. Nah, ya, awalnya saya pikir saya dengan menciptakan lagu yang berhubungan dengan JKT48, kemudian dapat banyak respons, banyak follower baru, saya merasa, berarti ketika nanti gue akan rilis lagu, setiap gue akan rilis lagu, pendengarnya pun juga akan semakin banyak, gue pikir begitu kan. Tapi kenyataannya, itu hanya terjadi ketika gue menciptakan lagu yang berhubungan dengan JKT48. Kayak misalnya saya kasih contoh, saya pernah bikin lagu untuk Melody JKT48. Yang nonton banyak. Saya pernah bikin lagu untuk Nabila JKT48. Yang denger banyak. Dan total ada 14 personil JKT48 yang saya bikinin lagu, itu pendengarnya banyak. Tapi begitu saya rilis lagu yang sifatnya umum, yang tidak ada hubungannya dengan JKT, pendengarnya justru dikit banget. Nah, di sini saya bingung gitu loh. Dan ini kebingungan ini berlanjut sampai 3 tahun lamanya. Akhirnya sampai di 2016 saya agak-agak
stres juga kok setiap gue menciptakan karya yang gue suka banget, yang gue puas banget ciptainnya, kok yang denger malah dikit. Sementara ketika gue mengupload video yang ecek-ecek tapi ada elemen JKT48, kok yang nonton malah banyak. Gue ngerasa tidak dihargai di kandang gue sendiri gitu loh ibaratnya kalau di YouTube. Jadi ya udahlah, dari situ gue banting setir, gue keluar dari fandom itu, kemudian gue menjalani hidup gue sebagai orang yang luntang-lantung biasa aja kayak gini. Luntang-lantung. Nah, sampai akhirnya gue menemukan satu celah baru, satu pintu yang agak kebuka, yaitu di perfandoman K-pop. Nah, tapi sudah berdasarkan apa yang sudah gue alami kemarin-kemarin, kesakit hatian gue tentang karya gue yang tidak dianggap di kandang sendiri, akhirnya sepertinya bagus juga nih kalau bisa meraup massa. Cuman kalau bisa jangan di channel yang sama deh, nanti sakit hati yang gue rasain akan muncul lagi. Gitu. Itulah kenapa gue bikin channel baru. Hence why Rangga React. Ya, paham. Yang memang nantinya di kolom description setiap video di channel baru gue ini memang ada link untuk, ini loh gue punya channel utama gitu. Mudah-mudahan ada yang mau melipir, harapan gue gitu. Ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman pendengar, baik lo mau lihat podcast ini, silakan boleh banget cek channel, berarti ya channel baru ya. Gue bisa mengenal channel baru Rangga Pranendra, yaitu Rangga React ya. Rangga React. Nah, ntar mungkin nanti tim gue akan menaruh di description bawah ya. Tenang aja mas. Tapi mungkin perlu gue tekankan di sini, walaupun emang gue punya tujuan untuk sebagai strategi untuk mendapatkan penonton dan pendengar baru, bukan berarti gue apa ya, mungkin kasar kata orang akan lihat buset Rangga muka dua banget gitu. Tapi sebenarnya ketika gue ngeriak itu gue benar-benar tulus meriak apa yang gue dengar dan apa yang gue rasakan, itu gue omongin di situ. Gue nggak bikin-bikin, nggak buat-buat. Support tulus ya. Efek support tulus. Support tulus lagi. Tapi kembali lagi, gue hanya menyimak dari segi lagunya doang. Gue tidak sampai terjun ke, gue tidak sampai terjun ke sampai penasaran pengen tahu ini grup ini personilnya namanya siapa aja, terus ukuran bajunya berapa gitu-gitu, nggak gue nggak sampai segitunya. Oke. Cukup di lagunya aja. Ya, berarti K-pop ini bukan bisa dibilang lagi ya, memang sedang merajalela di mana-mana ya. Wah, gawat Om. Nah, iya, semua demam K-pop itu hitungannya udah dari 2000 berapa kali tuh waktu gue masih kuliah tuh. Teman-teman gue udah K-popan, gue tutup kuping waktu itu. Cuman ya ternyata ini gue harus kasih tahu, lagu K-pop itu memang ada yang jedak-jeduk yang buat gue nggak masuk selera, tapi ada juga yang lembut, yang sweet, yang ballad banget, kayak bahkan kayak lagu-lagunya Afgan itu ada. Lagu K-pop ada yang seperti itu, dan gue beberapa dengar lagu itu dan gue suka, itu ada, bener suka. Sial. Lu terjerumus terlalu dalam nggak? Oh tidak sampai, jangan dong. Jangan ya. Oke. Tapi memang lo kayak ini berarti udah masuk ke ini ya, hampir memasuki musik industri Indonesia nih. Gue menjerumus nih, maksudnya dari secara industri musik tuh, maksud gue dari pandangan pendengar musik di Indonesia tuh gimana K-pop ini Pak, baik dari K-drama baik dari musik. K-pop, kembali lagi, K-pop itu merajalelanya itu sangat-sangat cepat. Maksud orang-orang nggak tahu termasuk kita, termasuk lo, termasuk gue atau enggak, tapi kayak diskokin dikit nih, bahkan kayak orang-orang kan pasti banyak tuh yang ngedinai. Kan dulu inget gak sih lu zaman-zaman K-pop, apaan sih K-pop, apa sih Super Junior, gitu kan, udah gitu. Sama kayak boyband girl band Indonesia lah, dulu kan ada sebutannya tuh yang nyanyi Beyblade dulu tuh, Girlies lah, apa gue lupa namanya, Boy Junior gitu kan, fansnya alay gitu. Tapi betul. Sekarang itu dari penikmat musik yang ada di Indonesia itu kan merajalela sih? Merajalela. Pecel ya Pak. Betul. Lela. Besok bayar ya. Pokoknya gitu, maksudnya kayak sekali
kasih. Ya ini experience mungkin dari yang gue lihat ya. Lu sekali dikasih K-pop tuh kayak ternyata nggak sealay itu gitu loh. Ya, oh enak kok. Oh ternyata aja kok malah gue suka macam-macam kita gitu loh. Nah, Ya, menurut lu sebenarnya apa itu pandangan gue gitu. Tapi menurut lu sebenarnya apa sih? Ini kan lu kan udah react nih, udah react. ya. Nah nih gue mempromosikan channel lagi, jangan lupa cek. Lu bisa nggak memberikan suatu statement kenapa eh, nggak usah di Indonesia, bahkan K-pop is all over the world gitu. Sekarang kita nggak bisa ngedinai bahwa K-pop itu sudah menjadi suatu genre yang lain, genre Ya. baru, genre baru gitu. Banyak orang yang dengerin. Ya. Bisa nggak memberikan suatu statement kenapa hal itu bisa terjadi? Waduh, mana ya? Maksud gue berdasarkan Mana experience lu ya? nih, experience lu Iya. Maria gitu, kira-kira Oke, aja. baik. Kalau pandangan gue pribadi, gue sebenarnya sama persis kok sama Satrio, sama Bang Rifat Satrio, bahwa awal-awal tuh ngelihat teman-teman sekitaran pada kena demam K-pop, gue kayak apaan sih nggak suka. Bahasanya, terutama dari bahasanya gue nggak ngerti, bahasanya aneh. Gitu. Cuman akhirnya tahun ini gue mulai mencoba membuka armor, mendengarkan lagu-lagu K-pop secara bener gitu, pakai headset, dengerin dari awal sampai habis, fokus. Oh iya ternyata bisa dinikmati. Cuman kenapa akhirnya bisa merajalela banget, tentunya ini tidak lepas dari peran teknologi, Pak. Karena ini pandangan gue pribadi ya. Zaman sekarang tuh jualan musik itu nggak cuman musiknya doang. Jualan musiknya tuh hanya satu elemen utama. Ya, dia satu elemen utama tapi dibungkus dengan hal-hal lain. Packagingnya tuh banyak. Ya, untuk live concert misalnya tata panggungnya, artistiknya, lightingnya, kostum, video klip terutama ya kalau kita rilis musisi sekarang tuh K-pop terutama kalau rilis single dan beserta video klip itu nggak main-main, mereka benar-benar ngonsepin ini. Bahkan gue baru banget kemarin bahas sama teman gue basis namanya Jonathan Ferdian. Yep. Kami membahas tentang sebuah grup Korea namanya G-Friend. Yes. Dan gue sampai pada kesimpulan di mana G-Friend ini manajemennya tuh segitu niatnya, mereka kalau rilis lagu ada video klipnya dan ada cerita di baliknya yang nyambung sama video klip lain yang mereka rilis. Itu menjadi satu teori gitu. Nah, jadi jualan mereka nggak cuma di lagu. Ini hanya ditemukan oleh orang-orang yang menggeluti G-Friend banget. Orang-orang yang cuma sekedar tahu, oh G-Friend cewek-cewek nyari, udah mereka nggak akan tahu. Tapi begitu dicekokin itu sedikit, akan langsung penasaran, akan langsung ngulik. Contohnya kayak gue jadi korban. Iya, jadi gimmicknya banyak. Kalau sekarang berhubungan dengan teknologi, maka semua hal bisa digabung jadi satu untuk sebuah produk yang dijual gitu. Itulah kenapa. Dan K-pop tuh total banget. Gue lihat ya dari dramanya, dari apa sih game-game live yang mereka bikin, tau gak sih lu? Iya. Yang kayak gitu-gitu. Lalu dari kemasan videonya, editnya pun juga kayak tiba-tiba ada subtitle yang gerak sendiri. Itu sebenarnya Jepang juga banyak sih, cuman K-pop tuh Korea tuh entah kenapa gue ngeliat lebih total aja dalam hal itu. Itu yang bikin kita kesengsem. Gitu sih. Tanggapan gue sih gitu ya. Ini gue juga baru sedikit ya studying K-pop tuh gue baru dikit banget. Gue baru nemuin segini. Tapi dari pandangan apakah itu baik? Baik itu gimana Sob gue? Ya, Kayak apakah itu akan pasti kalau tentang lama apa enggaknya pasti lama lah ya. Kayak gini-ginian mah. apanya nih? Baik dari bertahan di kuping-kuping orang-orang. Apanya? Lagunya. Wah, Ya, kalau lagu tuh sekarang kita nggak bisa nyamain lagu yang rilis di zaman-zaman 70 80 sama lagu-lagu yang dirilis sekarang. Lagu-lagu yang dirilis sekarang tuh kayak lo setiap 5 menit sekali lo akan bisa denger lagu baru. Lagu yang rilis baru lagi. Jadi kayak apa ya? Umur lagu lu bertahan itu cuma bentar banget sebelum kegerus sama lagu-lagu baru yang lainnya gitu. Lo bisa pantau di Spotify ada playlist New Music Friday gitu-gitu. Ya. Setiap minggu pasti akan ada updatean lagi lagu baru. Terus lagu-lagu lama ya udah. Kalau memang orang akan suka denger, mereka akan dengerin balik. Tapi yang akan dipromosikan akan selalu lagu-lagu yang paling baru. Zaman sekarang dipengaruhi teknologi, itu orang-orang sudah gampang banget menciptakan lagu, memproduksi lagu. Walaupun kualitasnya gue nggak bisa bilang bagus apa jeleknya, cuman secara teknologi itu memudahkan
memudahkan kita untuk merilis lagu, menciptakan, memproduksi lagu banyak banget. Masyarakat jadi diasupi terlalu banyak pilihan. Gitu. Dulu, gue nggak tahu selama apa dulu banget itu, kita pilihannya cuma TV. TV cuma ada berapa channel, ya kan? Pilihan kita cuma mungkin hitungan jari, 10 channel dalam satu TV. Sekarang Netflix, YouTube, Spotify, banyak. Kita tuh diasupi banyak banget pilihan. Jadi akhirnya ya yang milih kita sendiri. Yang bisa dilakukan musisi apa ya? Berkarya terus aja supaya nggak kegerus gitu kan. Itu Itu Mbak. menjadi satu Itu pesan juga untuk jadi satu pesan untuk kadang lu ya. itu menjadi kadang itu menjadi art block, menjadi apa ya? Apa sih? Menjadi ngeblok apa sih, kok gue bahasa Ya, gue ya. jadi aneh. Apa ya? Ya sesuatu yang menahan kreativitas kita sebagai musisi. Gue juga ngerasa aduh, gue udah capek-capek bikin lagu unspoken things misalnya dengan aransemen yang seribet itu dan Lu gila. sampai ngebawa pemain trompet beneran gitu begitu rilis habis itu kok cepet banget hilangnya, ya begitulah. Tapi akhirnya itu membuat gue jadi berpikir, wah berarti gue tidak hanya harus mengedepankan kualitas tapi juga kuantitas gitu. Gue harus terus bergerak, terus aktif supaya orang tetap melihatnya gue masih ada gitu. Karena kalau enggak akan ketutup sama yang lain. Cuma pesan gue untuk sesama seniman, kalau ini bisa disikapi dengan baik, kalau bisa jangan menjadi beban, jangan menjadi hambatan. Ini kalau bisa malah kita bikin sebagai motivasi untuk kita terus berkarya. Terus berkarya dan produktif itu capek sebenarnya, gue juga ngalamin capek banget. Tapi ya itu dilemanya adalah ketika kita sampai di fase capek, ya udah kita mau lari kemana lagi. Tadinya kan musik sebagai hobi kita, musik sebagai hobi yang kemudian ditekunkan jadi profesi. Kalau kita stuck di hobi kita sendiri, kita harus punya jalan lain, cari hobi lain dulu sebagai pelarian, nanti kita bisa lari lagi ke musik. Ya pinter-pinter kita aja dalam mengatur strategi untuk diri kita sendiri. Gitu. Oke. Itu pesan-pesan kalau misalnya teman-teman di sini punya teman yang lain yang seorang musisi itu quote yang sangat panjang dari Rangga Pranendra. Ya, kalau bisa nanti lo persingkat deh, dipersingkat aja deh gimana. Terus faktor paling awal paling mendasar, nggak usah dari lo juga nih, mungkin ada musisi di luar sana yang mungkin gimana ya gue nyebutnya, mungkin ada yang bisa sama seperti lo yang mengeluarkan lagu tapi entah kenapa mungkin kurang direcognize oleh orang-orang. Mungkin ada musisi yang udah give up sekarang karena tidak dilihat oleh orang-orang, mungkin kan ada seperti itu, kita kan nggak tahu. Menurut lo untuk lo sendiri dulu deh, kenapa sih menurut lo, kenapa karya lo ini yang apa, menurut gue kok bagus banget, gue suka banget gitu kan. Gue bilang ke lo lah, gue sering bilang ke lo kan, gue sangat suka karya lo gitu. Gue paham nih arah pertanyaannya ya. Mungkin lo mau nanya kenapa lagu-lagu gue underrated gitu ya. Ini bridging gue blank barusan. Oke, ini mau gue jelasin di sini. Gue juga sebenarnya sering berkontemplasi dengan diri gue sendiri. Gue juga walaupun mungkin lo melihat sosial media gue isinya menggerutu, terus isinya ranting, marah-marah, terus sebenarnya tuh gue udah tahu alasannya kenapa. Alasannya adalah gue terlanjur pernah merasakan berada di atas angin, istilahnya begitu. Gue terlanjur pernah merasakan rasanya karya gue diapresiasi orang secara banyak. Lalu kemudian ternyata ada hal-hal sekarang yang bikin gue ngerasa, oh kok tidak sebanyak dulu gitu. Ini jatuhnya gue jadi kurang berterima kasih dan kurang bersyukur aja sih jatuhnya. Cuman satu yang gue sadari adalah memang ini salah gue pribadi. Karena ibaratnya channel YouTube gue itu 90% isinya kan fans JKT ya, seperti yang sudah dibahas dulu. Itu oleh karena kinerja gue sendiri padahal gitu loh. Gue selama 3 tahun berturut-turut dari 2013 sampai 2016, gue memasukkan konten JKT di channel gue yang membuat para fans JKT akhirnya mensubscribe. Dari situ baru gue mencoba merilis lagu-lagu umum ciptaan gue sendiri dan mereka nggak bisa menerima itu. Ibaratnya sama kayak gue mengumpulkan orang-orang pemakan jeruk tapi gue kasih pepaya, kan nggak masuk. Ya oke, itu lebih bagus. Gue mengumpulkan orang-orang yang pemakan jeruk lalu gue kasih cireng,
ya itu nggak bakal masuk gitu. Itu gue udah sadari itu. Cuman kayak gue seneng marah-marah jadi ya gue buka aja. Gue marah-marah aja dulu. Padahal gue udah paham. Gitu Pak. Jadi So, sebenarnya itu balik lagi ke gue ya. So are you blaming yourself? Menjerumuskan kita kan masuk ke dunia perjeketian itu, gila perjeketian bahasa gue anak-anak fandom banget. iya. Dunia JKT itu kan lu sudah menciptakan banyak lagu kan. Lu bahkan udah Iya. JKT kan lu masuk dari awal tuh sebutlah 2012 nggak sih? 2012 Enggak, gue 2013 gue. Dari 13. kan lu udah konsepnya 2014 tapi sebelum lu masuk ke dunia perjeketian kan lu udah membuat ratusan lagu kan yang sudah dirilis juga tuh di Ya, YouTube kan. betul. Eh apa? Are you blaming yourself sudah memasuki ke sana apa ke dunia kerana JKT itu terus apa menjadi malah membuat karya lu ditontonnya malah lebih sedikit dari karya lu tentang JKT. Kalau kalau tentang itu kan memang sebelum gue masuk ke fandom JKT-JKTN gue sudah membuat lagu. Cuma lagunya kan waktu itu dirilis secara offline, hanya gue kasih dengar ke teman-teman sekitar, teman-teman kuliah, teman-teman sekolah gitu. Lagu-lagu yang gue ratusan yang gue ciptain dulu itu baru akhirnya gue upload di YouTube pas era JKT. Sama aja balik lagi gue kasih makan cireng ke orang-orang pemakan jeruk. Nggak akan ngerti. Kalau dibilang gue nyalahin diri sendiri, ada satu keiyaan, gue nyalain diri gue sendiri karena gue banyak mau gitu. Karena gue mau hal yang jelas-jelas atas langkah gue sendiri gue nggak bisa capai. Harusnya keinginan gue tidak seperti ini. Harusnya gue lebih bisa paham secara logika. Itulah kenapa memahami dua sisi hati dan logika itu adalah keseimbangan yang harus dijaga. Gitu. Itu lirik lagu loh Pak. Ya, betul sekali. Gue langsung kepikir nyanyi lagi gue harus. Ya nggak tahu, cek lagu Kalendra dong. Ya. Kayak gitu. Bridging gitu Pak. Ya. Iya. Gitu, ya, makasih loh. Gak apa-apa dong, slow. Di sini kadang gue juga mempromosikan selain mempromosikan lu, gue juga mempromosikan diri sendiri Pak. Mempromosikan kelompok gue. Karena siapa tahu orang-orang ternyata malah orang-orang suka kan. Gue mempromosikan diri dengan cara mempromosikan orang. Jadi orang ada narasumber ke gue. Oh, strategi yang brilian. Oh, brilian sekali. Sangat-sangat brilian sarkasmenya. Enggak, beneran gua. Emang harus begitu tahu caranya. Ini kan hitungannya kita cross collaboration. Iya, betul. Kita saling bantu, saling dukung untuk saling apa ya? Ya itulah. Saling itulah. Saling bantu. Saling bantu, bener. Ya. Lu promote gua ntar promote lu kan gitu. Amin, thank you. Nggak, kira-kira nih di antara lu berdua. Ini kan gua ngobrol sama Rangga Pranida dan tadi kan udah kayak teman banget nih. Bukan kayak teman, saya emang teman banget gitu lah rasanya. Ngobrolnya bisa nyambung kemana, yang mungkin orang-orang juga belum tahu arahnya kemana. Kalau lo sendiri nih katanya kan lo berdua satu kelompok sudah menyiapkan pertanyaan. Kira-kira ada nggak sih satu pertanyaan yang mau lo ambil dari situ? Ingin lo tanyakan ke Rangga Pranendra seorang? Boleh. Siapa deh, Mas Rangga mau nanya. Ya. Pertama kali masuk ke dunia YouTube itu inisiatif atau dari siapa itu? Oh, pertama kali masuk dunia YouTube, pertama saya masuk sebagai penonton dulu 2008. 2008 saya bikin channel YouTube cuma sekedar iseng-iseng doang. Kemudian baru tergerak untuk mengupload itu 2009. Udah lama ya? Kalian sudah lahir belum? Udah lah. Oh, udah ya. 2009 gue ngupload cover lagu Mario Bros pakai gitar akustik versi metal. Itu sebenarnya cuma bercandaan tongkrongan doang. Jadi Mario Bros metal cover, judulnya Mario Bros metal cover, tapi gue mainnya pakai gitar akustik. Cuma gue tambahin kata-kata metal di tengah-tengah. Metal gitu doang. Jadi nggak benar-benar metal cover. Nah itu bercandaan, cuma akhirnya ada yang nonton, teman-teman sekolah gue nonton, ada yang ngasih komen, bagus gitu ya, lucu. Akhirnya bikin lagi cover lagu Depa PP, One Guitar. Akhirnya ke bawah lagi cover lagu-lagu Final Fantasy, cover lagu Doraemon, cover ini itu. Ya, awalnya karena apa ya? Tergerak sendiri sih ya benar. Jauh sebelum ada istilah YouTuber, jauh sebelum YouTube bisa dimonetisasi, itu saya sudah mulai. Mas Ran,
Actually, Jauh. lu kalau kita masing-masing juga tidak ada keburu-buru waktu, we can do this all day, man. Kalau kata Captain America. Iya. Iya nggak? Sebenarnya ini we can do this all day nih. Cuman memang sayangnya lu ada kebutuhan juga, gue ada kebutuhan juga, yang lain juga ada. Ngomongnya ribet banget gue nggak ngerti kata simpel ya, seperti yang lu tahu dari dulu. We unfortunately have to end this podcast. Kita harus mengakhiri Popcorn untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk Kang Indra nih yang sudah ikut ke Popcorn ini. Terima kasih banyak memberikan kita menemani kita ini. Wejangan, bukan wejangan juga, sebuah pencerahan terhadap ini. Pencerahan. Banyak banget yang sebenarnya mau ngobrolin, terutama dengan mengenai ini ya, musik Indonesia. Karena kembali lagi gue ngurusin band itu. Tapi ya penting. We have run out of time in this episode. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton ini. Lagi-lagi gue endingnya 2 kali. Pokoknya jangan lupa untuk cek Rangga Pranendra, baik channel Riak ya, baik channel yang satunya lagi, channel utama Rangga Pranendra dan Rangga Reacts. Silakan cek di YouTube juga. Dan core tutorial, gue belum nyebutin core tutorial. Oh iya, betul. Core tutorial. Apa-apa, enggak. Ada satu hal, Pak, yang sangat diapresiasi oleh banyak orang. Jadi, teman-teman, orang yang di sebelah saya ini, insya Allah sama ya. Insya Allah sama tempatnya. Jadi, Rangga Pranendra ini memiliki seorang, alter ego, namanya Dr. Alter ego. Jadi, dia ini juga membuat tutorial bermain gitar. Jadi, teman-teman, kalau misalnya memang berminat untuk bermain gitar, pengen tahu nih gimana sih sebenarnya main gitar itu segala macam, silakan cek di channelnya. Apa nama channelnya, Mas? Core tutorial. CHORD tutorial. Ya, core tutorial. Silakan, nanti pokoknya tenang aja, semua hal yang tadi kita sudah sebutkan, tautan atau linknya akan kita kasih di description box down below. Kalau kalian emang suka sama video ini dan emang mau kita membuat lebih tentang hal ini, silakan tolong banget pencet like. Kalau nggak suka juga boleh dislike. Silakan, itu juga akan menambah sebuah profit kok. Share juga ke teman-teman kalian agar video ini bisa siapa tahu bermanfaat bagi orang lain. Tapi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Pokoknya Mas Rang, sekali lagi thank you banget, makasih banget sudah. Thank you juga, thank you sudah mengundang saya dalam podcast ininya, Popcornnya, thank you. Nah, kalau kalian mau melihat Rangga Pranendra lagi di podcast kita, type on the comment box down below. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. We'll see you on the next podcast. Wait. No. Bodoh amat.